Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham MNCN. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. MNCN, oke. Kita seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya. Oke, kita mulai dari analisa Ichimoku. Nah, di sini kita bisa lihat cycle span B-nya flat, oke. Terus A-nya turun, Tenkan-sennya ini naik, tapi Kijun-sennya kita bisa lihat ini turun tajam, oke. Secara keseluruhan apa? Ini masih bearish ya, oke. Bearish yang sebenarnya dia sedang terkoreksi, oke. Nah, tapi apakah dia bisa menembus low-nya lagi? Itu kita belum tahu nanti, oke. Nah, kita next kita cek di weekly. Weekly kita bisa lihat cycle span B-nya flat, A-nya flat, Kijun-sen Tenkan-sen juga masih flat. Terus cikongnya di antara candle, secara keseluruhan ini adalah sideways. Untuk resistannya ada di sini, 1800, 1080 maksudnya. Terus supportnya ada di sini, 815. Oke. Nah, eh, jadi untuk di monthly ini dia terkoreksikan. Tapi di weekly itu sebenarnya cuma sideways, oke. Nah, kita zoom di daily. Daily ini Seiko Span A-nya turun, B-nya flat, terus Kijun-sennya flat, dan Tenkan-sennya turun, oke. Okay? Cikongnya di bawah candle ini juga masih flat ya, alias sideways, oke. Okay? Dia sebenarnya sebelumnya sempat uptrend, oke. Okay? Tapi koreksinya itu udah terlalu tajam sampai masuk ke dalam kumo, oke. Okay? Jadi secara keseluruhan di daily ini juga mulai transisi dari bullish ke sideways dulu, oke. Okay? Apakah dia bisa lanjut kenaikan? Ya, itu masih bisa atau juga bisa lanjut penurunan. Oke. Perlu diingat kalau di daily ini udah termasuk sideways, oke. Dia udah masuk ke area Kumo. Oke. Jadi ini adalah sideways, oke. Jadi secara jangka pendek beberapa hari ke depan dan beberapa minggu ke depan, sebenarnya MNCN ini adalah sideways, oke, secara Ichimoku. Kita mulai cek secara elite wave. Seperti biasa sih, kita akan langsung gabungin sama momentum. Di sini ini udah jelas ya, di satu wave impulsif. Oke, nah kita cukup fokus ke sini, penurunan. Oke, nah untuk penurunannya gimana? Ini kelihatannya seperti WXYZ, yaitu kompleks correction. Ini seperti BMTR sih sebenarnya. Ini W, yang mana ini ada A, B, C, ini ada W, terus ini ada X, terus ini ada zigzag lagi, mungkin A, B, C, nanti kita zoom lagi ya di weekly. Terus ini X lagi, dan sekarang adalah Z, oke? Sama seperti BMTR, kalau kalian cek struktur line wave-nya, kita zoom di weekly. Nah, ini adalah impulsif ya, kalau yang ini udah jelas. Nih, saya counting lagi, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, oke? Tiganya bisa di 1, 2, 3, 4, 5, di sini 4 dan 5, oke? Tiganya panjang banget yang ini. Dimana ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah ini nggak usah terlalu dipusingin. Nah, nih kita lihat nih. Ini A, B, C, X, terus ini apa? A, B, 1, 2, 3, 4, 5, C. Oke, baru Y, terus ini X lagi. Oke, terus ini apa? A, B, C, A, terus ini naiknya dikit. Ini bisa jadi sebenarnya kalau yang Z-nya ini bisa jadi sama kayak BMTR. BMTR juga ada kemungkinan dia sebenarnya triangle kan, oke? Okay? Nih, kemungkinan pertama, BMTR itu sebenarnya lagi bikin triangle, oke? Okay? Di mana ini adalah A, B, salah, nih, ini A, B, C, D-nya sudah selesai dan sekarang kita di E. Dimana kalau E-nya selesai ini adalah Z dan dia akan naik. Oke, okay? Kenapa skenario utamanya triangle?
pertama kita udah cek nih secara Ichimoku ini sideways, oke? Nah, sedangkan pattern di Elliott Wave yang sideways, yang paling sideways itu ya triangle, oke? Apalagi kita lihat, oh ini emang bentuknya triangle, oke? Nah, ini adalah skenario utama kita. Nah, skenario cadangannya adalah ternyata ini turunnya A, terus ini naiknya ini uh, flatnya gini baru B, dan ada C di sini baru Z. Oke? Nah, ini skenario kedua, di mana ini sebenarnya A, B, C. Oke? Nah, jadi kita ada dua skenario sebenarnya. Dia bisa tertahan di support weekly ini, oke? Atau kalau enggak dia akan membuat new low, oke? New low yang lebih dalam dari corona, oke? Nah, terus pertanyaannya nih, jadi dia kecenderungannya lebih kemana? Ke yang bawah dulu atau paling ke tertahan di 800 dan langsung naik, oke? Nah, maka dari itu kita pakai Ichimoku, oke? Nah, Ichimoku, bentar, ini saya mau hilangkan ini, kita fokus dari Kumongnya aja. Nah, pertama, weekly itu sideways, terus daily juga sideways kan, oke? Nah, jadi kalau untuk dia masuk ke yang ini, skenario yang ini, bawah banget, ini sebenarnya agak susah juga, karena dia ada support yang cukup kuat di 815 atau lebih tepatnya angka psikologi di 800, oke? 800. 800 ini angka psikologi yang cukup kuat dan C-nya ini ada sedikit di bawah 800. Jadi ini sebenarnya klasik support yang sangat kuat loh di 800 untuk MNCN. Oke. Nah, uh, jadi selama dia masih belum bisa break Kumo Weekly, oke. Sebenarnya arahnya masih turun, oke. Tapi support kuatnya ada di 800. Tapi kalau misalnya 800 ini tertembus, mungkin dia akan lanjut turun. Oke. Nah, ketika dia mau lanjut turun, ini skenario buruk ya. Skenario terburuk. Kenapa? Kita mau cek ini target skenario terburuk itu di mana. Ini kita mau ekstensi panjang A ke sini, ke B ini ya. Oke. Terus external assessment dari sini, bawah sini ke sini ya. Nah, kalau dari sini kita udah bisa lihat, ini 61,81, berarti ada di sini. Oke, daerah mana nih? 500. Bukan 500. Angka psikologinya. Oke. Jadi, target penurunan BMTR kalau skenario terburuknya adalah ke 500. Tapi apakah mungkin? Sebenarnya masih, ya kalau dibilang mungkin banget sih, nggak juga sih. Karena di week monthly ini kita udah tahu nih, uh, dia sebenarnya memang masih bearish, tapi bearishnya ini mulai ada transisi ke sideways, oke? Nah, makanya kecenderungan untuk ke wave C ini atau ke 500 ini sebenarnya lebih kecil daripada ke ABCDE-nya dengan support 800, oke? Nah, untuk tahu dia udah selesai atau belum, triangle-nya atau wave C yang ini udah selesai atau belum, oke? Patokannya adalah di Kumo Weekly, oke? Selama harga belum bisa break Kumo Weekly, artinya koreksi masih akan terjadi, oke? Nah, tapi kalau misalnya harga udah berhasil breakout Kumo Weekly, artinya ini udah selesai Z-nya, oke? Misalnya dia udah sampai ke 800, terus dia break Kumo Weekly, artinya Z-nya udah selesai. Ini sama kayak BMTR sih kasusnya, oke? Terus setelah ini kita mau cek secara fundamental, total ekuitas. Ini saya mau cek per tahun, terus EPS juga per tahun. Oh ya, momentum momentum dulu ya. Kita coba cek momentum apakah ada yang divergence. Ini nggak ada ya divergence di weekly. Di monthly juga ini belum ada divergence. Oke. Di daily juga sampai sekarang ini belum
ada divergence. Oke, momentum nggak ada yang spesial. Kita cek secara ekuitas dan EPS. Kita zoom out di weekly. Di sini kita bisa lihat ekuitas selalu naik, terus EPS-nya ini juga hampir selalu naik. Emang sempat drop di 2020, 2019 malah. Oh ya, 2020 maksudnya. Sempat drop, tapi sudah recovery. Secara keseluruhan kinerja MNCN ini sebenarnya cukup bagus. Ya. Oke. Terus kita mau cek ini, PB ratio digabungin sama Bollinger Band. Ini Bollinger Band-nya saya pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting. Ini saya hapus atas bawahnya. Ini ke sini, pertebal. Panjang candle-nya 260 candle ya, karena ini kalau di weekly itu sama dengan 5 tahun. Terus sumbernya ini pakai PB ratio, oke? Nah, ini biar lebih jelas saya mau pakai skala logaritma juga. Nah, nih, pertama, uh, MNCN dengan harga sekarang itu di bawah rata-rata 5 tahunan ya, oke? Nah, setelah ini dengan kinerja bagus, harga masih murah, apakah dia bisa langsung naik? Belum tentu, karena sentimennya mungkin masih belum ada sentimen positif, dan dia cenderung sideways, oke? Supportnya ada di mana? Ada di 800. Kalau dia mau ke naik, mengingat kinerjanya bagus dan harga masih murah, minimal kemana? Minimal ke PBV sama dengan 1. Kalau PBV sama dengan 1 kan berarti 940 dibagi PBV sekarang 0,73, oke? Berarti ada di ini 1287 85, oke? Ini target minimal ya. Ini target minimal karena ini adalah PBV sama dengan 1 atau di klasik resistannya di plus minus 1300. Terus kalau misalnya dia mau balik ke rata-rata 5 tahunannya, oke? Berarti artinya itu kan berarti harga sekarang bagi PBV sekarang dikali rata-rata 5 tahunannya. Oke? Kita dapat di 1700. 1700. Nah, oke. Nah, jadi dengan support di 800, target kenaikan minimalnya aja ada di 1300 kan. Nah, misalnya ini, anggap aja kita nggak mau nunggu di 800 langsung buy sekarang, oke? Target ke 1300 ada 36%, dan target idealnya itu ada di 1700 yaitu di 80%, oke? Chance penurunannya itu kemana? Itu kalau anggap dia terburuk nih ya, ke di bawah sedikit 500, maksimal itu minus ke 50%. Tapi sebenarnya sampai ke 800 saja ini udah susah banget untuk turunnya, oke? Oke, sekian analisa MNCN. Untuk kesimpulannya, secara Ichimoku dia masih sideways dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan. Secara Elliott Wave ini lebih ke struktur triangle ABCDE. Oke, walaupun masih ada skenario terburuk yaitu ABC di mana C-nya itu targetnya ke 500, sedangkan kalau triangle itu targetnya paling tertahan di support 800, oke? Untuk fundamentalnya ini sebenarnya cukup bagus dan harga di bawah rata-rata 5 tahunannya, hitungannya masih murah kalau menurut saya pribadi. Nah, target kenaikannya kemana? Minimal itu ke 1300, oke? Target idealnya sebenarnya di 1700. Nah, untuk konfirmasi dia udah mulai naik atau enggak, itu kalian cek di Kumo Weekly. Kalau harga udah bisa break Kumo Weekly, artinya dia udah siap melanjutkan kenaikan. Yang artinya sebenarnya Z ini udah selesai, oke? Oke, sekian analisa MNCN, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.